Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Rabu 2 Februari 2022, kita rayakan pesta Yesus dipersembahkan di Bait Suci dan Hari Hidup Bakti Sedunia. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 2 ayat 22 sampai 40. Pada pesta hari ini kita diingatkan untuk selalu promosikan sikap rendah hati, siap berkorban dan tekun berdoa. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau mengingatkan kami untuk selalu rendah hati, siap sedia berkorban dan tekun dalam doa. Kami mohon gerakanlah hati dan pikiran kami untuk selalu promosikan sikap rendah hati, semangat berkorban dan tekun berdoa. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yusuf membawa anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Waktu itu adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke Bait Allah. Ketika anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Ada juga di situ seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda, berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa.
Pada saat anak Yesus dipersembahkan di bait Allah, Hana pun datang ke bait Allah dan bersyukur kepada Allah serta berbicara tentang anak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf serta anak Yesus ke kota kediamannya, yaitu Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah promosikan rendah hati, siap berkorban, dan tekun berdoa. Hari ini kita merayakan pesta Yesus dipersembahkan dalam bait suci. Pada hari ini kita juga merayakan Hari Hidup Bakti Sedunia. Inilah hari khusus yang oleh Vatikan telah didedikasikan untuk para kaum religius, biarawan-biarawati, yakni mereka yang secara total telah mempersembahkan atau membaktikan hidup bagi Allah, gereja, dan dunia. Mari kita mendoakan mereka. Pada pesta Yesus dipersembahkan dalam bait Allah, ada 3 hal penting yang harus kita pelajari, yaitu kerendahan hati, siap berkorban, dan tekun berdoa. Kerendahan hati. Yesus Kristus meskipun anak Allah, merendahkan dirinya dan mengikuti hukum Taurat Musa. Kerendahan hati Yesus Kristus diwujud nyatakan oleh kedua orang tuanya. Walaupun mereka percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah, tetapi sebagai rasa solidaritasnya dengan manusia, kedua orang tuanya membawa dia ke Yerusalem agar dipersembahkan kepada Allah. Rasa solidaritasnya dengan manusia miskin diwujudkannya lewat bahan persembahan yang dipersembahkan dalam kanisa, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 anak burung merpati. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, sebagai pengikut Kristus, kita pun selalu diharapkan untuk promosikan sikap rendah hati. Apapun status sosial kita, entah kaya atau miskin, berpendidikan atau tidak, pegawai atau petani, guru atau murid, dokter atau orang sakit, biarawan atau awam, laki-laki atau wanita, orang tua atau anak, kita diharapkan oleh Tuhan untuk mengikuti contoh hidup anaknya, yaitu Yesus Kristus, untuk selalu rendah hati. Keuntungan dari sikap rendah hati ini adalah kita gampang sekali menyesuaikan diri dan gampang diterima oleh siapa saja. Yang kedua, sikap siap berkorban. Acara pentahiran dan persembahan Yesus dalam kanisah merupakan simbol dari persembahan yang akan dikurbankan oleh Yesus Kristus pada kayu salib demi keselamatan manusia. Simeon sudah melihat dalam diri Yesus Kristus akan apa yang terjadi ke atasnya di masa akan datang. Sambil menatang bayi Yesus, Simeon berkata, "Mataku telah melihat keselamatan yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi banyak bangsa dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yesus Kristus adalah kurban keselamatan kita. Ia adalah bahan persembahan kita setiap kali merayakan misa. Tubuh dan darahnya dikorbankan bagi kita. Barang siapa memakan tubuhnya dan meminum darahnya
akan memperoleh keselamatan. Pertanyaan kita, apakah yang kita persembahkan kepada Tuhan dan sesama sebagai ekspresi iman dan perwujudan cinta kita kepada Tuhan dan sesama? Apa yang sudah kita kurbankan bagi Tuhan dan sesama selama ini? Apakah ada teman kita yang mengalami kebahagiaan karena kita turun tangan membantu dia atau mereka di saat mereka alami kesulitan hidup? Yesus Kristus Tuhan kita sudah korbankan dirinya untuk kita. Sebagai pengikutnya, kita pun diharapkan buat yang sama untuk sesama kita. Yang ketiga, tekun berdoa. Simeon dan Hana mengenal Yesus sebagai Al-Masih, orang yang telah dijanjikan Allah, yang akan menyelamatkan manusia. Mereka mengenal Yesus Kristus karena mereka selalu berdoa. Hati dan pikiran mereka selalu terbuka kepada Roh Kudus. Roh Kuduslah yang selalu membimbing pikiran dan hati mereka untuk mengetahui kebenaran. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, kita pun diajak dan diharapkan untuk selalu tekun berdoa, bermeditasi dan membaca kitab suci. Simeon dan Hana selalu berada di dalam kenisah, berdoa dan bermeditasi. Hati dan pikiran mereka selalu dipenuhi dengan Roh Kudus. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, kita harus selalu rajin berdoa dan membiarkan Roh Kudus untuk menguasai hidup kita. Keterbukaan kita kepada Roh Kudus akan sangat membantu kita untuk bisa mengenal kehendak Tuhan. Kita berdoa semoga pada pesta Yesus dipersembahkan di bait Allah, hati dan pikiran kita dibaharui dan didorong untuk selalu rendah hati, siap sedia untuk berkorban dan tekun dalam berdoa. Kita mohon Bunda Maria untuk mendoakan kita dan semua biarawan-biarawati. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.